Baik, kita kembali bertemu kembali di dalam pendidikan agama Katolik dan budi pekerti. Pada hari ini kita akan belajar tentang rumahku. Nah, di dalam pelajaran ini nanti kita akan melihat tentang rumah. Kita melihat rumah, kita nanti melihat rumah bagian luarnya dan bagian-bagian yang ada di dalam rumah. Nah, selain itu juga nantinya juga kita akan mau melihat tentang kisah Yesus mengunjungi rumah Zakeus. Jadi, itu yang kita akan bahas nanti di dalam pelajaran ini. Nah, dalam pelajaran tersebut ada beberapa tujuan yang ingin kita capai. Pertama, siswa mampu menyebutkan kegunaan rumah. Kedua, siswa menyebutkan cara merawat rumah yang baik. Tiga, siswa mampu memahami kisah Yesus mengunjungi rumah Zakeus. Nah, itulah 3 tujuan pembelajaran kita pada hari. Nah, baik, sebelum kita melanjutkan pelajaran kita, mari kita awali pelajaran kita dengan doa. Marilah kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau telah memberi kami rumah. Berkatilah rumah kami dan berkatilah kami yang tinggal di dalam rumah, agar tetap aman dan damai. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Nah, tadi dikatakan bahwa kita akan belajar tentang rumah. Nah, apa itu rumah? Rumah adalah tempat tinggal keluarga. Rumah juga merupakan tempat keluarga berlindung dari hujan dan terik matahari. Maka rumah harus dirawat agar bersih dan rapi. Nah, rumah tersebut mempunyai beberapa bagian. Rumah itu ada bagian luar, ada bagian luar dari rumah, yaitu biasanya ada halaman rumah. Di halaman rumah itu biasa ditanami bunga. Supaya lebih indah dan aman, kita buatkan pagar. Nah, supaya tambah indah, pagar tersebut bisa kita cat sehingga kelihatannya tambah indah. Tetapi bukan hanya itu, setelah kita lakukan semuanya itu, kita harus menjaga kebersihan dan kerapian sehingga kelihatannya terus-menerus kelihatannya rapi dan indah. Selain bagian luar tadi, rumah juga mempunyai bagian-bagian dalam. Nah, apa-apa saja bagian yang ada di dalam rumah?
yaitu ada tempat keluarga. Nah, di tempat keluarga ini biasa kita duduk dan berbincang-bincang bersama dengan keluarga. Apalagi bagian yang ada di dalam rumah, ada tempat untuk makan. Ya, di sini ada tempat untuk makan bersama dengan keluarga. Selain itu, ada juga kamar tidur. Untuk apa kamar tidur? Ditempati untuk tidur atau ditempati untuk beristirahat pada malam hari. Selain itu, ada juga dapur. Untuk apa dapur? Ya, tentunya dapur itu digunakan untuk tempat memasak nasi, memasak sayur, memasak air, dan lain-lain. Itulah kegunaan dapur. Lalu selain itu, di dalam rumah juga ada kamar mandi. Nah, kamar mandi itu ditempati untuk mandi. Nah, itulah beberapa bagian-bagian yang ada di dalam rumah. Nah, tentunya bagian-bagian tersebut tentu juga harus dijaga kebersihannya. Ruang keluarga dijaga kebersihannya, tempat makan dijaga kebersihannya, tempat tidur, tempat memasak, kamar mandi itu semua dijaga agar tetap bersih sehingga kita bisa nyaman tinggal di dalam rumah. Rumah sendiri itu merupakan anugerah dari Tuhan. Maka karena itu anugerah, maka harus dirawat dengan baik agar tetap bersih dan rapi, sehingga kita yang tinggal di dalam rumah sehat dan damai. Itu tadi tentang rumah, ada bagian luar, ada bagian dalam. Sekarang kita akan membaca dan mendengarkan teks kitab suci yang berbicara tentang Yesus mengunjungi rumah Zakeus. Yesus mengunjungi rumah Zakeus. Bisa kita baca dalam Lukas 19 ayat 1 sampai 9 tentang kisah Yesus mengunjungi rumah Zakeus. Saya baca. Ya, coba didengar. Saat Yesus di kota Yeriko, ada seorang penarik pajak yang namanya Zakeus. Badannya pendek, ingin melihat Yesus. Ia berusaha naik pohon ara untuk melihat Yesus. Yesus melihat Zakeus, katanya, "Zakeus, turunlah cepat. Aku akan berkunjung ke rumahmu." Itulah kisah tentang Yesus mengunjungi rumah Zakeus. Yesus naik di atas pohon ketika Yesus lewat, lalu setelah itu Yesus pergi ke rumah Zakeus. Itulah kisah yang ada di dalam kitab suci tentang Yesus mengunjungi rumah Zakeus. Nah, ini beberapa gambar. Ini gambar ketika Yesus masuk ke kota Yeriko. Gambar ini kedua
memperlihatkan Sakeus naik di atas pohon, lalu Yesus lewat, lalu tentunya di sini Yesus menyuruh Sakeus untuk turun karena Yesus mau pergi ke rumah Sakeus. Ya, ini gambar ini. Yesus sudah berada di rumah Sakeus. Nah, baik, setelah kita mendengarkan bacaan kitab suci tadi yang mengisahkan tentang Yesus mengunjungi rumah Sakeus, ada beberapa pendalaman yang kita bisa sampaikan untuk lebih mendalami isi dari kisah yang telah kita baca. Ada beberapa pertanyaan pendalaman. Yaitu pertama, karena tadi kita sudah baca, maka muncul pertanyaan pertama. Siapakah Sakeus itu? Siapa Sakeus berdasarkan bacaan? Nah, berdasarkan bacaan bahwa Sakeus adalah penarik pajak atau pemungut cukai. Lalu pertanyaan kedua, mengapa Yesus mau mengunjungi rumah Sakeus? Yesus mau mengunjungi rumah Sakeus karena Sakeus percaya kepada Yesus. Yesus tahu bahwa Sakeus percaya pada dirinya, maka dia mau pergi mengunjungi rumah Sakeus. Lalu pertanyaan ketiga, apa janji Sakeus? Nah, tentunya ini apa janji Sakeus ketika Yesus mengunjungi rumahnya. Nah, setelah itu Sakeus berjanji, dia mengatakan bahwa aku akan memberikan setengah milikku kepada orang miskin. Jadi apa yang dia miliki oleh Sakeus, dia berjanji akan dia berikan setengahnya itu kepada orang miskin. Lalu setelah itu pertanyaan keempat, apa kata Yesus kepada Sakeus setelah bertobat? Setelah Yesus sampai ke rumah Sakeus, maka Yesus mengalami pertobatan. Nah, setelah itu apa yang dikatakan oleh Yesus ketika Sakeus bertobat? Yesus mengatakan kepada Sakeus bahwa hari ini kamu dan keluargamu telah diselamatkan. Lalu pertanyaan kelima, apa yang kamu lakukan bila Yesus mengunjungi rumahmu? Lalu kalau Yesus juga mau mengunjungi rumah kita, apa yang kita lakukan? Tentunya pasti kita akan menerima dan menyambutnya dengan senang hati. Kesimpulan atau rangkuman yang menjadi inti pewartaan setelah kita belajar tadi dari awal, mulai dari mengenal rumah, mengenal bagian luar rumah, mengenal bagian dalam rumah, lalu membaca, mendengarkan kisah yang ada di dalam kitab suci, kisah tentang Yesus mengunjungi rumah Sakeus. Maka setelah itu kita bisa membuat kesimpulan atau membuat rangkuman, yaitu bahwa rumah adalah anugerah Allah yang diberikan kepada kita. Kedua, rumah adalah tempat tinggal keluarga. Rumah harus dirawat agar bersih dan rapi. Rumah yang bersih akan membuat keluarga merasa nyaman dan sehat. Yesus mengunjungi rumah Sakeus dan Sakeus bertobat setelah dikunjungi oleh Yesus. Yesus senang mengunjungi rumah kita apabila
rumah kita bersih dan damai. Kita bersyukur kepada Allah karena memiliki sebuah rumah. Itulah kesimpulan yang bisa kita ambil setelah kita belajar dari awal sampai selesai. Maka ada tugas PR. Ya, ada tugas PR. Tugas PR itu adalah mewarnai gambar rumah. Jadi ini tugas nanti akan dibagikan, lalu dibawa pulang, lalu kalau sampai di rumah dikerjakan, diwarnai, lalu dibawa kembali ke sekolah untuk dikumpul. Jadi itulah pelajaran kita tadi. Semoga apa yang kita pelajari tadi bisa kita pahami dan bisa kita praktekkan dalam hidup kita sehari-hari, bahwa bagaimana cara merawat rumah sehingga rumah itu kelihatan bersih dan semua keluarga yang tinggal di dalam boleh sehat dan damai. Maka demikianlah pelajaran kita tentang rumahku. Maka mari kita tutup pelajaran kita dengan doa. Mari semua mengambil sikap doa untuk menutup pelajaran kita. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah yang Maha Baik, terima kasih atas anugerah yang indah yang Kau berikan kepada kami. Dan berkatilah kami selalu agar kami tetap sehat dan damai bersama dengan keluarga kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Demikianlah pelajaran kita. Semoga Tuhan senantiasa memberkati kita semua.